Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puja puji syukur terima kasih hanya kepada Allah, Rabb, Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta, atas segala karunia-Nya. Nahmaduhu, kita senantiasa memuja-memujinya. Wa nasta'inuhu, memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, memohon ampunannya. Wa nastahdihi, memohon petunjuknya. Wa natubu ilaih, bertobat kembali kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita semuanya berlindung pada Allah dari semua keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga berlindung pada Allah dari semua keburukan amal perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali tetap berpegang dengan agama Islam. Amma ba'du, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang amin tambah umur, tambah sehat. Subhanallah, ibu sudah cukup lama, setidaknya selama pandemi saya tidak sholat. Alhamdulillah ibu, saya hari ini insya Allah sehat jasmani rohani. Kalau tua itu pasti. Halo? Apa? Tua itu pasti. Mati juga pasti. Betul? Kalau sehat itu katanya pilihan. Apa Bu? Pilihan. Insya Allah ibu kalau tiap hari naik turun baca syuhada, insya Allah sehat. Amin. Betul nggak? Ya kan, sehat repot naik. Terima kasih Ibu atas tadi promosinya. Tadi agak berlebihan mungkin Ibu, ya saya hanya sebagai pelayan. Apa Bu? Pelayan. Dan dia itu katanya kalau sudah terpenuhi minimal 2 hal. Berapa? Ya. Yang pertama, punya pondok, punya santri. Ya enggak? Banyak orang pintar Ibu, Masya Allah, kalau belum punya pondok santri belum dipanggil kiai. Iya tak? Syaratnya kiai itu apa? Ada pondok, ada santri. Yang kedua, apa yang kita tebak? Betul, punya nyai dan nyainya 2. Ya, nyainya 2, 3 itu kiai Ibu. Kalau nyainya baru 1 itu setengah kiai. Maaf. Karena ini streaming live jadi agak hati-hati. Terima kasih atas dari promosinya atau dakwahnya. Memang Ibu, hari ini kami selalu sampaikan kepada anak-anak, hari ini nggak mondok, apa kata dunia? Betul nggak Bu? Hari ini anak nggak mondok, apa kata dunia? Iya Ibu,
Jadi ini baru promosi dulu ya. Dahulu ibu, pondok itu biasanya sebagai tempat, maaf tanda petik, pembuangan terakhir. Iya tak? Sudah daftar ke sekolah favorit mana, nggak diterima. Iya tak? Biasanya kalau SD ibu, maaf ini ya, cari SMP favorit, betul nggak? Ya, SMP favorit nggak terima, ya yang SMP biasa, betul nggak? SMP nggak terima baru MTS, nggak diterima baru betul. Itu dulu, ya tahu. Nah, kalau ibunya sudah kewalahan, nggak bisa ngomong, nah, engkau nakal tak pondoke. Jadi untuk mengerjain ibu, jadi pondok itu isinya anak, nah itu dulu. Jangan salah paham, saya garis bawahi. Hari ini nggak pondok, apa kata ibunya? Kenapa? Masya Allah. Sekolahnya favorit ini, Masya Allah. Iya tak? Kurang apanya? Kemarin ibu, ini agak tersanjung, saya cerita SMA kami ibu itu peringkat 5 Sleman. Wow. Hah? Keren loh. Nah iya. Ya tak? SMA-nya belum keluar. Dulu gitu bu, sekarang ya, sama-sama favorit. Kalau SMA biasa ibu, SMP biasa hanya 14 mata pelajaran. Kok tahu bayar atau? Pondok kita ini ibu 28 mata pelajaran. Baru tahu ya. Masih ada tambahan ibu, wajib tahfidz. Wajib apa? Tahfidz. Iya. Wajib bahasa asing. Wah. Berapa jadinya? 30. Ya ibu, kemarin kami wisuda, alhamdulillah ibu, yang SMA itu yang lolos dan lulus karena sudah berani uji praktik 30 juz. Hafid itu ada 4 anak. Kami ada umroh. Mau nyoba? Apa itu? Oh sekolah kan? Tapi kan selesai pengajian. Ya bu. Dulu ibu kami itu Ustaz, kok dipaksa-paksa ke hafal? Kasihan anak-anak. Dan ternyata belajar jam 7 sampai jam 3 sore full day masih ngapal Quran, ternyata bisa. Ternyata bisa. Memang nggak mudah ibu. Kami selalu di mana-mana ibu, jangan ketemu mereka pulang sekolah. Ya lewat dulu semuanya. Ya. Saya selalu keliling ibu, ketemu mereka, salaman, cium tangan. Kawan, nah Ustaz, bina umat, insya Allah bisa. Nah gitu. Itu untuk yel-yel menyemangat mereka. Jadi kan promosi ibu ya. Jadi ibu itu, makanya ke pondok sekarang itu ada yang pinter-pinter ibu. Jelas? Yang pinter-pinter, SD-nya, SMP-nya masuk pondok. Yang biasa-biasa, mau silakan saja. Paham? Baik. Maaf ibu ini, kadang-kadang ditambahkan. Subhanallah, terima kasih atas waro-waronya ibu Dr. ini. Insya Allah menjadi ajakan yang baik. Tema kita hari ini apa tadi? Ini jarang mengaji warisan ibu. Saya sudah lupa juga. Siap? Ibu siap? Siap apa?
siap ngaji warisan. Kenapa saya tanya? Biasanya nggak siap ibu. Betul, betul. Siap? Air batin. Nah, biasanya ibu nggak siap. Nata, kami hanya separuhnya. Nah, memble sudah. Ini yang nggak tahu yang minta siapa yang pengurusnya ini kalau warisan, masya Allah. Baik, Bismillah. Jamaah fokus. Dan ini matematika. Ya tak? Hitung-hitungan matematika. Fokus. Tapi memang perlu 1, 2, 3 kali 4, 10 pertemuan. Nah, cukup banyak sekali, panjang. Baik, saya coba untuk meringkas. Ini baru seri pertama Bu, mukadimah. Ini basicnya harus paham dulu. Hitungnya gampang, tapi justru memahami basicnya itu sangat penting. Baik, kita mulai Ibu, bahwa segala sesuatu ini, langit, bumi, seisinya ini milik Allah. Jelas? Yang kita ada di rumah itu Bu, rumah, mobil, tabungan, apalagi semuanya milik lahu ma fis samawati wa ma, sudah hafal semuanya. Lahu bagi Allah ma fis samawati wa ma, apa yang ada di langit, ada di bumi. Siapa pemiliknya? Baik, ini basic pertama. Itu kaidah pertama. Kita harus yakin, ainul yakin bahwa segala sesuatu milik Allah. Saat kita-kitanya manusia milik Allah. Jelas? Apalagi yang kita miliki, semuanya milik Allah. Ini mukadimah yang pertama. Yang kedua, karena Allah pemilik yang sesungguhnya, maka Allah punya hak prerogatif. Hak Allah absolut mutlak. Iya. Bahasa kitanya Bu, suka-suka Allah. Betul nggak? Kenapa? Ya pemiliknya apa? Suka-suka Allah. Dibagi kepada siapa, untuk siapa, bagaimana, berapa, ya berarti yang punya Allah yang mengaturnya. Jadi kadang-kadang kita lupa, karena ini basic kali. Semuanya milik Allah, karenanya suka Allah yang mengatur. Kita tinggal sami'na. Betul. Di masjid sami'na wa ata'na, di rumah ngeyel kadang-kadang. Ada Ustaz, tapinya itu loh. Ya, ini basic ini, mendasar. Kalau ini kita nggak sepakat, itu ada artinya ini. Gitu? Saya ulang lagi, Allah pemilik yang sesungguhnya. Yang kedua, caranya suka Allah yang mengaturnya. Sepakat? Kok nggak jawab? Baik. Kalau nggak sepakat bukan ya nggak jadi bubar warisan. Pertanyaan ketiga Ibu, kalau begitu Ustaz, kita ini bagaimana? Kita hanya memiliki yang sifatnya terbatas, muqayyad. Betul, mobil milik ibu, tabungan milik siapa? Ibu, orang kasih ibu kok. Kebun, bapaknya
itu hanya kepemilikan yang namanya muqayyad, terbatas, tidak mutlak. Ini penting. Kita memiliki iya, tapi hanya terbatas. Kenapa ada aturan-aturan? Enggak hanya bagiannya berapa ini Bu, itu nomor sekian. Sampai bagaimana kita mengambilnya, memilikinya ada aturan. Enggak suka-suka kita. Sudah di kantong kita, Ibu, membelanjakannya ada aturannya juga, bukan suka-suka ibu-ibu. Betul? Sepakat? Kenapa? Kita hanya terbatas. Jadi manut siapa yang ngatur. Memang ada di kantong kita, tapi dari mana Bu? Manut yang ngatur, nggak suka-suka. Jambret, rampok, korupsi nggak boleh. Halal kita alhamdulillah sudah di kantong kita bagus, membelanjakannya ada aturannya juga, nggak suka-suka, masya Allah. Ini agak apa ya bahasanya? Mengingatkan, bukan nyindir, mengingat yang namanya tas, apa Bu? Bawa tas apa ya? Ya, isinya apa Bu? Dompet, HP, kartu, make up paling ya. Tidak Bu? Kok katanya Bu? Saya nggak pernah tahu. Kok katanya ada yang harganya miliaran? Ada? Tahu tuh? Hah? Katanya ada. Moga-moga orang bukan orang sini, orang luar sana jauh sana. Ya Allah, kenapa kok sampai punya? Kan uang kita, wanita. Kan suka-suka kita. Masya Allah, dia lupa. Dia lupa. Lupa apa? Iya. Orang yang punya uang dengan dikatakan dengan, tapi untuk membelanjakan tidak dan suka-suka. Toh ya sama kok. Tayang harganya 1 juta saja bagus kok. Bisa cukup untuk bawa HP, make up, apa tadi? Ya, dompet. Sama saja. Nah, karena Ibu, nanti di hari kiamat itu ya, sebelum langkah yang pertama sudah harus menjawab fulana itu ibu, fulana ya, hartamu ya, min aina iktasabta wa ila aina anfaqta, dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau belanjakan. Bu, jelas Bu? Bisa jawab? Bisa jawab? Nanti jawabnya bukan sekarang. Ya tak? Dari mana didapatkan, untuk apa nih? Ini menunjukkan bahwa kita gak suka-suka maunya sendiri. Tidak. Kenapa? Kita hanya terbatas kepemilikan kita. Nah, jadi Bu ya, ini penting. Ini kaidah dasar tentang harta, kepemilikan. Baik Ibu, ini kaidah yang berikutnya. Yang berapa tadi? Keempat atau 5? Monggo lah pokoknya itu. Karena ada pertanyaan seperti tadi ini, Allah mengingatkan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jangan sekali-kali kalian makan hartamu yang didapat dengan cara yang tidak sah, yang batil. Jangan sekali-kali makan, membelanjakan, menggunakan harta kita yang didapat dengan cara yang tidak halal. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dengan cara perniagaan yang saling ridho antara keduanya. Kalau begitu Ibu, kita harus hati-hati. Jangankan yang jutaan, jangankan yang miliaran, 1 sen saja, 1 kilo saja itu yang masuk ke tubuh kita. Subhanallah ini. Nabi bersabda, kullu lahmin, darah, daging, tulang, semua organ tubuh kita dan keluarga kita, nabata min suhtin, tumbuh dari makanan atau apapun yang haram, fannaru aulami, neraka lebih baik baginya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulami. Saya ingin cerita tentang dampak dan efeknya haram, itu kajian yang lain. Neraka lebih baik baginya. Berarti harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya langsung ingin masuk ke warisan ibu. Orang mendapatkan harta ibu bisa dengan 2 cara. Kita punya apa saja karena 2 cara. Yang pertama namanya bil ikhtiar, karena usaha. Kenapa? Kita punya uang, punya apapun yang lain. Dari uang bisa beli mobil, beli rumah, beli tanah, gelang kalung, karena kita ikhtiar, usaha. Karena jual beli dan cara yang syar'i baik untuk dari milik kita. Itu namanya bil ikhtiar. Jual beli, cocok tanam, usaha, dagang, apapun dengan bil ikhtiar. Ikhtiar yang halal, usaha yang halal. Yang kedua, kepemilikan yang tanpa ikhtiar, tanpa ada usaha sedikit pun dan apapun. Subhanallah. Kita punya tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Tidur, bangun, dapat uang miliaran rupiah. Kebayang? Apa itu? Korupsi? Mimpi? Udah. Dapat betulan, Bu. Dapat betulan. Caranya mau tidur, itu pas tidur, Bu, bangun tidur dapat berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapaknya meninggal, umpamanya tuh, Bu, otomatis itu, Bu. Memang tabungannya belum pindah, otomatis dari haknya ahli waris. Bangun tidur, pengen, halo, pengen, jojo, iya, tanpa usaha.
Pasti itu ahli warisnya meninggal, bapaknya, ibunya, maaf suaminya atau istrinya meninggal, otomatis pindah pemilikannya. Tinggal dihitung nanti itu untuk teknis. Jadi kepemilikan yang tanpa usaha, jelas Bu? Bayi apa Bu? Bayi lahir conger, qadar Allah, orang tuanya meninggal, otomatis punya hak tanpa usaha, warisan. Bahkan bayi yang masih ada di kandungan, iya, qadar Allah, innalillahi gitu, istri hamil sudah di USG, ini laki-laki, perempuan, belum lahir, orang tuanya meninggal, ayah dapat warisan. Usaha? Nggak usah. Itu namanya kepemilikan yang tanpa usaha. Kalau sudah pasti kepemilikannya ibu-ibu jamaah, kok kemudian diambil yang nggak punya hak, dimakan, itu termasuk makan harta haram. Makan harta haram. Contohnya, dari ibu ada yang meninggal, tidak segera dibagi waris, hitungannya sudah ada, tinggal teknis membaginya belum. Kemudian sudahlah kita makan saja, pakai saja, belajar. Nah, itu haram. Kenapa? Itu hartanya ahli waris. Dari bayinya masih di kandungan, atau mungkin anak kecilnya, atau mungkin siapa. Karenanya, jamaah ibu, karenanya meninggal sejak ini, halo, selesai pemakaman, malam kumpul. Apa ibu? Ngapain? Doa boleh. Justru yang penting, yang utama wajib segera bagi warisan. Paham? Paham? Apa Bu? Iya. Yang dulu itu kata orang tua, orang ilok diberi bapak itu gari kok bagi-bagi waris, itu keliru. Paham? Paham? Jadi pemakaman selesai, kumpul keluarga ahli waris. Untuk apa? Bagi waris. Kenapa demikian ibu? Jangan sampai nanti ada orang yang makan haknya orang lain. Iya, itu haram. Maka lebih baik baginya, sehingga segera bagi waris, sehingga tahu persis, oh ini yang 1/8 hanya istri, yang setengah hanya suami. Itu kalau istrinya yang meninggal, nggak punya anak, itu nanti itu gampang, segera bagi. Tidak usah nunggu beri bapak kering, nggak usah. Nah, ibu, kesalahan kita hari ini sampai mumet menghitungnya. Kenapa? Dulu Mbak Buyut yang meninggal, gitu, sampai hari ini belum bagi waris. Akhirnya apa? Ruwet, bulet. Masih ada nama Mbak Buyutnya semuanya. Mbak Buyut meninggal, ahli warisnya, jawabnya belum bagi juga, meninggal mbahnya juga, ahli warisnya, anaknya 5, belum bagi waris juga, meninggal, sebagian turun, cucunya, baru cucu sekarang bagi waris ruwet. Yang terjadi hari ini, itu yang terjadi hari ini.
Kenapa? Kesalahan tadi atau orang tua waktu bagi warisnya kubunya belum kering. Enggak. Maaf ibu, banyak yang ribut gara-gara apa? Suami meninggal. Yang meninggal siapa? Suami. Ngomong itu agak beda. Terus apa lagi? Istri meninggal. Ada nggak? Baik. Nggak dibagi waris. Suami menikah lagi. Boleh tak? Nah, iya. Apa itu? Tak balik wis. Suami meninggal, belum bagi waris. Istri menikah lagi, mana orang? Apalagi orang luar sana ada yang berkata, "Boki rondo sugih." Ada nggak? Ya ada kok. Ya Allah, ini bahaya ini, bahaya. Kenapa? Dia menikah dengan suami yang baru, ibu-ibu. Kalau tadi manfaatkan rondo sugih, ikut makan di situ, di belum situ, masya Allah. Ini hanya siapa? Hartanya siapa? Belum dibagi. Apalagi ada yang haji mumpung. Innalillah. Haji mumpung. Masya Allah. Maaf, orang luar bukan kafir ya. Suaminya berontok apa? Apa itu? Masya Allah. Karena cintanya Bu Mas di mobil baru. Halo? Apalagi? Di mobil boleh, tapi ini uangnya siapa yang beli mobil? Bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya, karena bagi waris dulu. Ceklok bagian masing-masing. Nikah monggo. Istri dapat bagian iya. Dengan suami berontoknya boleh. Tapi ya jelas menjadi haknya. Jelas? Jelas? Apa tadi yang jelas? Karenanya segera bagi waris. Kapan bagi warisnya? Ya, secepatnya. Ya malam hari itu, ya kalau ada acara macam-macam silakan doa bersama, kalau silakan. Penting boleh duduk ahli waris. Jelas Bu? Baik, langsung masuk ke ibu. Warisan itu, halo. Satu, ada harta yang ditinggalkan. Betul nggak? Kalau nggak ada harta ya nggak mau warisan. Harus ada harta yang ditinggalkan. Yang kedua, ada orang yang mewarisi, ahli waris. Ada maurus, itu namanya yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan. Ada yang mewarisi. Siapa ahli waris? Pertanyaannya, ibu-ibu, kita ini hati-hati, banyak salah kaprah. Harta siapa? Harta mayit. Itu yang diwarisi. Harta siapa? Biar gampang bahasanya. Siapa mayitnya? Ya yang meninggal. Contohnya, biar jelas Bu, suami wis meninggal wis. Wong ora ono ora ketok kok ben. Suami yang meninggal. Hartanya suami itulah yang dibagi waris. Jelas? Pertanyaannya, Ustadz, ya dulu kami berdua modal apa? Umpamanya, ya toh? Nah, berarti ini harta bersama.
Yang meninggal siapa tadi? Terus yang dibagi mana? Semua hartanya. Yonda. Harta yang mati tok itu, mayit itu. Berarti dibagi dulu. Di kita ada namanya gono begini. Di kita, Bu, hukum adat begitu. Jelas? Apalagi Ibu, maaf. Ya. Hari ini, Bu, eranya emansipasi perempuan, betul enggak? Bapaknya di rumah. Perempuannya karir, alhamdulillah, masya Allah. Bisa nabung. Ini hasil siapa? Iya, istrinya wes lah. Yang meninggal suaminya, betul enggak? Yang meninggal siapa? Diwaris enggak? Ini ngerti. Suami enggak punya apa-apa. Betul? Nah. Sekarang saya balik. Ya. Yang kerja suaminya, alhamdulillah. Ya tak, Bu? Tapi waktu menikah, istri punya harta dari warisan orang tuanya. Betul enggak? Ya. Yang meninggal istri sekarang perempuan. Ya tak? Mana yang diwaris? Ya hartanya istri tadi yang meninggal. Yang mana itu warisan orang tuanya. Betul enggak? Artinya apa? Harus jelas dulu mana harta milik mayit itu. Ini sekarang, Bu, ruwet. Kenapa? Ruwet, Bu, sekarang. Mumet. Hari ini, Bu, banyak suami yang baik, alhamdulillah. Banyak suami yang alhamdulillah suaminya kerja. Betul? Istrinya blonjo. Betul? Maaf Ibu, maaf. Jangan kayak dulu. Blonjonya beli tanah, beli rumah, beli mobil. Betul. Suami baik Ibu, karena sibuk dengan pekerjaannya, Pak, Bapak, atau Mas, atau apa? Ini tanah atas nama siapa? Sudah. Ibu saja. Nah, betul nggak? Atas nama siapa? Ibu, maaf Bu. Yang mobilnya atas nama panjangan berapa ngacung? 2 ngacung lagi. Yang rumahnya atas nama istri? Yang tanahnya atas nama istri? Betul nggak? Pada nyari uang siapa? Loh, aku. Qadar Allah, suami capek jantungan meninggal. Hah? Nah itu, Bu. Udah capek pulang dimarah-marahi lagi. Enggak ya. Orang luar sana bukan orang sini. Ya, pulang jantungan meninggal. Bagi waris. Baik, mana hartanya suami? Ora ono. Ya enggak? Atas nama siapa? Istri semuanya. Subhanallah. Kacau. Ya kacau, itu makanya. Itu yang terjadi hari ini, Bu. Nah, Masya Allah Ibu. Itu kenapa, Bu? Dulu saya pernah matur, di sini juga kalau masih ingat. Sebelum menikah, Bu, janjian dulu. Sepakat dulu. Enggak lazim toh? Enggak lah. Tapi itu yang betul justru. Itu yang betul. Sehingga Ibu, ketika
meninggal salah jelas mana harta kekayaan si mayit. Jelas. Karena itu yang akan dibagi waris. Karena itu yang akan dibagi waris. Sekarang rancu. Yang kerja suami, tapi harta semata sama istri. Suami meninggal, nggak dapat apa-apa, nggak ada apa-apa, ibu. Apalagi tadi ibu maaf, ada yang tadi, wah kira udah sugih, tanah oke, maaf bu, ada suami yang berondong tadi bu ya, oh enggak, ini harta suami, secara de facto milik suami, tapi de jure-nya milik istri. Akhirnya sengketa bu, itu masalah kita hari ini. Iya. Karenanya ibu harus jelas mana toh milik mayit itu. Nah, sehingga itu yang akan dibagi waris, dijelas dulu. Karena ibu bagi waris itu tadi meninggal si fulan. Siapa yang meninggal? Fulan itu berarti laki-laki ibu. Pertama, checklist dulu. Mana kekayaannya si fulan? Ya, tanahnya yang sana, kebun yang sini, mobil yang itu, rumah yang 1, 2, tabungannya. Clear? Clear. Ini milik mayit. Jelas? Milik siapa? Mayit. Baru dibagi waris. Yang kedua, tanya siapa ahli warisnya. Pertama, clear kekayaannya dulu. Kedua, dicari siapa ahli warisnya. Jelas bu? Nah, jamaah, ahli waris itu ada 2 kategori. 2 kategori. Yang pertama biar mudah, namanya ahli waris ring 1. Ahli waris ring 1. Siapa mereka? 1 orang tua, 2 anak, 3 pasangan. Saya ulangi, ahli waris ring 1. Kelompok pertama, 1 orang tua, bapak ibu. Bapak ibunya siapa? Bapak ibunya mayit lah berarti. Yang kedua, anak, keturunan. Anaknya siapa? Mayit. Yang ketiga, pasangan. Siapa? Istrinya atau suaminya. 3 kelompok ini ibu, namanya peringkat pertama, ring 1. Kalau ini ada 3-3-nya, ya ada 3-3-nya, maka ring kedua tertutup, nggak ahli waris, nggak ahli waris, iya, jelas. Tapi kalau ring 1 ini ada yang tidak ada, nah contohnya nggak punya keturunan anak, baru turun ke ring berikutnya. Yang kedua, mamanya ibu, nggak ada anak, nggak ada orang tua, naik ke ring berikutnya. Siapa? Ya kakek, wong ke atas kok. Ya, nggak ada bapak ibu, maka ke atas. Siapa itu? Kakek. Ke bawah nggak ada anak, turun ke siapa? Ya cucu. Ya toh? Tapi kalau 3-3-nya ini ada, maka berikutnya tertutup, namanya mahjub. Namanya mahjub. Ibu-ibu, ahli waris itu maksudnya adalah dia masih hidup ketika mayit meninggal. Jelas? Dia masih hidup ketika mayit itu meninggal. Kok begitu toh? Ya. Ada anak sudah meninggal sebelum orang tuanya.
Ya kan? Orang tua baru meninggal, yang tadi dapat warisan enggak? Nah, ada anak meninggal sebelum orang tuanya. Orang tuanya baru meninggal. Si tadi meninggal dapat warisan enggak? Ya enggak dapat. Kenapa? Syaratnya yang masih hidup. Anaknya 5, alhamdulillah. 1 sudah meninggal. Dan ada anak-anaknya, berarti cucunya. Baru kakeknya meninggal. Anak ini gak dapat warisan, cucunya gak dapat warisan juga. Kenapa? Itu hanya anak-anak yang lain. Yang 4 yang masih hidup itu. Pahami Ibu? Fokus makanya. Contoh ya, ada fulan dan fulana, A dan B, ini pasangan suami istri. A, B nikah punya anak 5, gitu? Nah, punya anak 5. A meninggal, bapaknya, 5 anaknya masih hidup, dapat semuanya. Tapi ada 1 dari 5 anaknya meninggal sebelum si A bapaknya, maka yang meninggal juga dapat warisan. Jelas? Jadi siapa ahli waris itu? Yang masih hidup ketika mayit itu meninggal. Ini penting Ibu. A, B punya anak 5. Punya anak 5. Apa anaknya namanya? C, D, E, F. Ya dah? Nah, si C anak mbarepnya meninggal. Sebelum ayahnya si A. Si C anak mbarep punya anak 5 juga. Jadi cucu-cucu toh. Nah, A meninggal. Cucunya ini dapat warisan enggak? Enggak dapat warisan. Loh Ustaz, kan dari ayahnya. Lah ya, ayahnya sudah meninggal sebelum kakeknya. Jadi cucu enggak dapat warisan dari kakeknya. Ya dari siapa? Dari ayahnya tadi yang meninggal, dari kakeknya enggak dapat. Ini Bu, rumitnya situ. Ya toh? Nah, kadang-kadang ibu-ibu, halo, kadang-kadang ini yang saya alami juga ibu-ibu. Ada kakek, nenek, Masya Allah, sayang banget terhadap cucunya. Ya Bu, ini kasus kakek, nenek sayang pada siapa? Cucunya. Bahkan dari bayi Bu dimong, ini kasusnya ada salah seorang anaknya melahirkan kembar Bu. Karena kembar, mungkin orang tuanya nggak bisa begitu ngasuh, akhirnya 1 diambil oleh kakek neneknya, sehingga kayak anaknya sendiri. Bahkan panggilnya bapak ibu. Nah, Masya Allah. Qadarullah, kakeknya meninggal, cucunya ini Bu dapat warisan nggak dapat warisan. Kenapa? Lah ibunya masih kok, anak yang lain juga masih kok. Padahal sayang banget, kasihan dia. Sudah kayak anak sendiri, dimong dari bayi nggak dapat Pak. Bisa. Makanya harus ada solusi yang lain, namanya wasiat. Namanya apa? Wasiat. Jadi Ibu, saya ulang lagi, telah meninggal, pertama data checklist harta kekayaannya, warisan. Yang kedua, baru dicari siapa ahli warisnya. Kalau ada 3 kelompok tadi, bapak ibunya masih, ada istri, ada anak, maka yang lain tertutup. Jelas? Untuk istri, halo Bu, untuk istri, maaf. Istri 1, 2, 3, 4, kok tertawa? Semuanya dapat, semuanya. Yang 1 bagian itu untuk 4 istrinya. Iya, ibu-ibu,
istri itu bagiannya 2. Kalau enggak 1/4 ya 1/8. Ya toh? Kalau suami meninggal punya anak maka dapat 1/8. Suami enggak punya anak dapat 1/4. Suami meninggal punya anak, istri dapat 1/8, istrinya 4. Lo kok tertawa? Lah iya, berarti ya 1/8 itu bagi berempat. Paham? Paham? Nah, kayaknya poin ini yang ibu-ibu juga suka di poligami ini kayaknya. Jelas? Kenapa? Warisannya bagi 4 Ya itu istri gitu Ibu ya. Jadi seberapapun bagian istri dibagi berapapun istrinya. 2 ya 2, 3, 1 roh beruntung alhamdulillah. Nah, kenapa? Hanya untuk 1 orang istri. Jadi Ibu yang kedua diketahui siapa ahli warisnya. Kalau nggak ada ini baru turun ke bawah, ada kakeknya, ada cucunya enggak, ada kakeknya enggak, atau saudaranya enggak, ada pamannya enggak, itu baru lapis kedua. Itu nanti agak banyak wasiatnya. Baik. Yang ketiga Ibu, sesudah diketahui berapa peninggalannya, siapa pewarisnya, baru dicari apakah ada yang menghalangi. Apakah ada yang menghalangi? Maaf. Warisan tidak otomatis. Ada hal-hal yang bisa menghalangi hak warisannya. Contoh, halo, karena beda keyakinan. Abi punya anak 5. Yang satu qadarullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibu, beda keyakinan, enggak dapat warisan. Jelas? Baik. Jadi satu harus diketahui ada nggak yang beda keyakinan, beda nggak dapat. Yang kedua Ibu, yang kedua khusus untuk anak. Untuk apa? Anak. Maaf. Ada anak biologis, ada anak syar'i hukum. Subhanallah Ibu, agamanya. Anak biologis? Iya. Kenapa? Sudah lahir sebelum dinikahi. Ono berapa? Dia bukan ahli waris. Anak biologisnya. Tapi bukan anak yang sah. Bukan anak yang syar'i. Maka tidak dapat waris. Apalagi, maaf Bapak Ibu, apalagi Ibu anak apa? Maaf saya katakan anak angkat. Bukan ahli waris. Anak yang dilahirkan saja kalau nggak sah secara hukum syariatnya bukan ahli waris. Itu penghalang warisan. Apalagi anak angkat. Jadi Ibu, jadi anak yang sah secara hukum syariat, lebih-lebih sah hukum syariat dan hukum negara. Beda halnya Ibu, maaf, ada pasangan. Ada apa? Kadangkala sah secara syar'i, nggak sah secara negara. Ya. Kalau sah negara, insya Allah sah syar'i juga. Ya. Ada pasangan yang sah secara syar'i karena nikahnya nikah siri. Belum sah secara negara. Ahli waris bukan ahli waris. Ahli waris. Halo Bu, jelas ya? Artinya apa Ibu? Maaf Ibu. Seandainya ada seorang istri,
Dia tahu suaminya punya istri lain. Kok diam semua? Kaget. Seandainya kok ya ada istri lain, dia tahu. Suami mengakui, apalagi pesan, "Ma, ya Pak, itu istriku loh ya." Dan mana surat nikahnya? Nggak ada. Tapi itu sah. Ya, apalagi punya anak. Qadarullah suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Dia ahli waris, Bu. Anak juga ahli waris. Kenapa anak sah secara syar'i? Apa toh? Halo? Berat apa? Berat? Berat? Makanya saya bilang, ini siap gak ibu-ibu ini belajar warisan? Siap ya? Seandainya pun, Bu, maaf ini, seandainya pun kita bisa aja rekayasa, disembunyikan, haknya dihalangi, maaf Bu, makan harta haram. Makan harta haram. Ini saya matur pengajian loh Bu ini. Jadi, kalau seandainya ada seorang istri tahu bahwa suaminya punya istri yang lain, bukan punya anak, kalau suami meninggal maka dia punya hak waris sama dengan istri yang sah pertama dan sama dengan anak-anak yang sah pertama. Nah, Ibu, jadi itulah caranya bagaimana kita mengetahui siapa-siapa ahli warisnya dan mengetahui apa saja yang menghalanginya. Hanya dua hal, Ibu. Pertama, beda keyakinan, bukan ahli waris, ya, atau tadi Ibu ada anak biologis saja. Yang ketiga, Ibu, maaf, ada juga anak yang durhaka, Bu, mendahului takdir Allah, membunuh ahli warisnya. Dia tidak berhak warisan. Ini banyak kasus, Ibu. Orang tuanya dibunuh, biar cepat dapat warisan, justru dihalang, ditolak haknya warisan. Kenapa? Dia yang membunuh. Itu termasuk penghalang-penghalang warisan. Beda keyakinan, dia membunuh atau tadi anak yang tidak sah secara syar'inya. Itu Bu, kaidah-kaidah dasar tentang warisan. Hitungannya mudah sekali. Kalau nanti ada kasus, cara menghitungnya datang ke Ustadz, selesai Bu sehari. Ya, selesai sehari. Kenapa? Sudah ada angka-angkanya, bisa dipelajari sendiri surat An-Nisa. Ya, berapa bagian suami, berapa bagian istri, orang tua, bapak ibunya, anak berapa, perempuan satu berapa, sudah ada jelas, tegas, detail. Itu tinggal menghitung. Tapi yang penting kita paham basicnya tentang bagaimana kita membagi warisan itu. Jamaah yang saya hormati, saya kira sudah cukup sebagai pengantar kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya banyak yang mau bertanya, silahkan Bu. Seorang istri meninggal tanpa anak. Dia meninggalkan suami, 2 orang saudara kandung wanita, 1 orang saudara laki-laki, 3 orang saudara laki-laki seayah. Harta yang ditinggalkan hasil pernikahan istri yang berpenghasilan, jadi istrinya bekerja. Bagaimana pembagian warisannya? Yang kedua, seorang duda mau menikah lagi. Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki yang sudah dewasa. Bagaimana pembagian warisan ke anak kandung dan istri baru? Baik, Ibu jamaah, dengerin. Anak itu, Bu, anak itu adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Apakah nikah istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, anak yang 10, apakah itu anak hanya tadi? Itu semuanya anak.
Bukan hanya anak dengan dia kok. Anak yang dari istri yang pertama juga anaknya. Tadi kan ayah, suami, duda, punya anak 2 dari istri yang pertama toh? Ya. Berarti anaknya ini dapat warisan dari ayahnya. Istrinya dapat berapa? 1/8, sisanya anak-anak. Itu Bu. Jadi anak itu tidak pandang siapa ibu istri yang dinikahinya. Apakah istri yang pertama belum nikah pertama punya anak 2, qadar Allah cerai atau meninggal, nikah lagi dengan istri kedua punya anak 3, qadar Allah cerai atau meninggal, berapa anaknya? 5. Nikah lagi baru istri yang ketiga ini ya, punya anak lagi tambah 3 lagi, berarti berapa? 8 toh ya, 8 toh ya, baru dia meninggal, maka anak 8 itu semuanya ahli warisnya. Kenapa? Ahli waris yang meninggal siapa tadi? Ayahnya. Jadi istrinya dapat 1/8, sisanya anak-anak. Kalau anaknya lagi perempuan, maka maaf, laki-laki 2 kali bagiannya perempuan. 1/8 itu istri, sisanya yang 7/8 untuk semua anak-anaknya, dibagi 2/1 kalau lagi perempuan. Anaknya perempuan kok Ustaz 1 maunya, anak perempuan dapat setengah. Sisanya berapa? Cari yang waris yang lain, siapa? Saudara kandungnya atau mungkin pamannya, ada nggak orang tuanya? Jadi gitu Bu cara menghitungnya ya. Jadi anak itu dari istri yang manapun dapat bagian sama dengan istri yang baru ini. Itu pertanyaan kedua. Tadi yang pertama Bu pertanyaannya agak panjang, mau dibacakan lagi? Seorang istri meninggal Ya. tanpa anak. Ya, tanpa anak. Dia meninggalkan suami. Ya. 2 orang saudara kandung Ya. wanita. Ya. 1 orang saudara laki-laki. 3 orang saudara laki-laki seayah. Ya. Harta yang ditinggalkan hasil pernikahan istri yang berpenghasilan. Jadi istrinya bekerja. Baik. Pertama kali langkahnya Ibu, hartanya dibagi dulu 2 antara suami dan istri. Namanya harta gonogini. Harta apa? Harta semuanya 2 miliar totalannya. Berarti dibagi 2. Suaminya yang masih hidup 1 miliar, istri yang meninggal 1 miliar. Yang 1 miliar itulah yang dibagi ahli warisnya. Ya. Suaminya berapa? Dapat setengah karena nggak punya anak. Sisanya lah milik saudara-saudaranya. 2/1 antara laki dan perempuan. Jelas ya Bu ya? Itu sekali lagi ibu-ibu makanya, halo suami istri, Ustaz kebacut baca kemana? Sudah kadung. Dulunya mestinya itu harus ada akad. Ada akad. Tadi modal apa Bu? Modal apa? Sikut. Modal apa? Modal dengkul Bu, dua-duanya memang perlu modal dengkul, kerja bareng. Tapi memang yang perempuan lebih dominan karena mungkin maaf Bu, mungkin PNS apa. Suaminya hanya serabutan. Ini harus dijelaskan dari awal Ibu. Mas, ya gimana Dik? Ini aku yang bekerja ya, iya. Diizinkan, izin. Berarti ini uang milik istri semuanya Bu. Suaminya nggak dapat apa-apa. Kalau dari awal sudah dijanji begitu, tapi kalau dari awal bareng, maka itu namanya harta gono. Maka dibagi 2 dulu. Atau sebaliknya juga sama. Suami kerja, istri di rumah. Mestinya milik suami semuanya, mestinya. Tapi karena nggak ada akad, akhirnya jadi hukum adat kita gono. Gini, dibagi biak 2, yang haknya dia yang separuh itu baru dibagi waris. Suaminya dapat lagi Bu. Halo. Suaminya dapat berapa tadi? Setengah gono gini, 1 miliar. Dapat warisan lagi setengahnya. Wah, rapin neh nih. Halo. Ya Bu ya. Ini Bu tadi itu salah kaprahnya di situ. Itu kalau memang tidak ada akad dari awal. Kalau ada akad selesai. Kenapa? Berarti hak istri semuanya. Suaminya nggak dapat gono gini.
dia nggak kerja kok. Nah, jadi suami hanya dapat warisan tok, tengahnya karena nggak punya anak, sisanya milik saudara sekandungnya dan saudara seayahnya sama. Jamaah, ibu, saudara sekandung, seayah tok, seibu tok sama haknya. Ya toh? Saudara sekandung, seayah tok hanya sama, saudaranya mayit. Jadi nggak dibeda-bedakan. Ya, baik. Apabila seorang ibu meninggal, hanya meninggalkan anak tiri, anak bawaan dari suami, apakah anak tiri tersebut mendapatkan warisan? Juga sebaliknya, apabila yang meninggal dunia anak tiri tersebut, apakah ibunya tiri yang masih hidup tersebut juga berhak menerima warisan? Tidak berhak menerima warisan. Anak tiri, ibu tiri, ayah tiri tidak ada warisan. Halo? Anak tiri, ibu tiri, orang tua tiri, saudara tiri, bu, tidak dapat apa? Warisan. Ustaz, baik banget ya anak tirinya ini. Iya tak bu? Umpamanya, maka solusinya adalah wasiat. Apa bu? Itu haknya, apa? Solusinya. Tapi bukan atas nama warisan. Ya, yang tiri tidak ada hak warisan. Itu bu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir tadi sudah terjawab ya. Adakah harta gonimin itu tadi ada Ustaz sudah menjelaskan ya. Bagaimana ada bagaimana pembagian waris dari harta gonimin. Ibu, kono begini apa? Itu namanya hukum adat. Apa? Hukum adat. Diakomodir oleh agama. Diakomodir oleh agama. Bahkan hari ini sudah ada ketetapan hukum namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Dasar utamanya adat, diakomodir oleh agama dan hukum positif kita. Sehingga ibu kono gini itu dibagi dua. Tadi yang pernikahan yang modal dengkul, kerja bareng, berapapun hasil yang dapatkan maka milik berdua. Karena umumnya kita 50-50 ya dibagi paruh. Karenanya tadi harus ada akad di awal. Halo, mamanya bu, di awal itu mas menikah ya, iya. Nanti gimana mas? Saya boleh kerja enggak? Boleh, alhamdulillah. Diizinkan? Iya. Terus dia kerja bareng, partner. Apa bu? Partner. Kalau begitu nanti gimana harta kita? Ya 50-50, paruh-paruh. Enggak lah. Ya banyak kan saya. Baik kalau gitu, mas 60% sama 40%. Umpamanya. Suami kerja, ibu. Suami, alhamdulillah, tanggung jawab. Istri di rumah. Istri di rumah. Dalam arti ngomong. Sudah ada pembantu. Semua kewajiban tetap suami, tapi dikelola istri. Kono gini sepakat, gimana? Suami 80%, istri 20%. Mamanya. Penting ada akad. Kalau nggak ada berarti kembali ke adat berapa? 50-50, gitu bu. Ya, sehingga nanti meninggal dihitung semua kekayaannya, di jumlah total berapa, dibagi dua. Set. Milik si mayit itu yang dibagi waris. Masuk dia pasangannya yang dapat warisan, gitu. Allahu a'lam bishawab.